gabung. Dan Jokowi tidak ingin PDIP masuk dalam kabinet. Meminta dipertimbangkan ulang. Pertemuan Jokowi kan udah ditunaikan tuh untuk membaikkan namanya Soeharto. Terus tinggal nih janji Prabowo. Apakah ini permintaan Jokowi untuk mempertimbangkan kepada PDIP? Tolong Pak, tolong pertimbangkan ulang itu dengan PDIP. Tapi nggak pernah digubris atau gimana? Jadi masuk kuping kanan keluar kuping kiri oleh Prabowo, ya kan? Permintaan Jokowi akan adanya. Tolong pertimbangkan koalisi dengan PDIP. Itu dianggap angin lalu dong oleh Prabowo. Wah! Diskusi lah soal kenapa Prabowo ini membutuhkan PDIP bergabung di dalam pemerintahannya begitu. Diskusi di antara lain mungkin Prabowo ini membutuhkan stabilitas pemerintahannya begitu, makanya mempertimbangkan PDIP untuk bergabung. Dan Jokowi tidak ingin PDIP masuk dalam kabinet. Meminta dipertimbangkan ulang. pertemuan SBY dengan Prabowo itu, Prabowo meminta SBY untuk berbicara kepada Jokowi gitu ya, untuk mendukung agar Prabowo direstui lah untuk merangkul PDIP. Ya. PDIP kan juga sebagian itu menginginkan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Iya. Dan sekarang informasi yang gue dapetin, dua aja nih penghubungnya nih yang paling penting nih sekarang nih. Siapa, Pram? Yaitu Puan Maharani dan Oli Dondo Oli, Kambe. iya. Mereka sudah ketemu intens tanpa diketahui oleh banyak orang gitu ya. Sudah ketemu, sudah berbicara dan peluangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Selasa 8 Oktober 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Mulia, barokah dan rezekinya tidak pernah putus-putus. Amin. Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Oi, otak mana? Oi, otak. Ada. Ini apalagi bocor alus Tempo ya. Bocor alus Tempo membocorkan ada dugaan ternyata pasca yang namanya TAP MPR soal Soeharto ya kan, dan lain sebagainya macam cendana-cendanaan ya kan. Apakah Jokowi ada deal-dealan politik dengan Prabowo ya kan? Ngeri. Jawab sendiri dah saudara di kolom komentar ya kan. Deal-dealan politik apa? Kalau benar ada deal-dealan politik, berarti janji Jokowi kan udah ditunaikan tuh untuk membaikkan namanya Soeharto. Terus tinggal nih janji Prabowo. Apakah ini permintaan Jokowi untuk mempertimbangkan kepada PDIP? Tolong Pak, tolong pertimbangkan ulang itu dengan PDIP. Tapi nggak pernah digubris atau gimana? Jadi masuk kuping kanan keluar kuping kiri oleh Prabowo ya kan. Permintaan Jokowi akan adanya. Tolong pertimbangkan koalisi dengan PDIP. Itu dianggap angin lalu dong oleh Prabowo. Wah! Hah, dianggap angin lalu dong. Ya, gimana dong? Dianggap angin lalu. Apalagi tetap ngegas. Oke gas. Tetap ngegas Prabowo ya kan, tetap mau ketemuan dengan PDIP walaupun nama Jokowi bilangnya tolong pertimbangkan Pak, tolong Pak pertimbangkan. Kayak drama aja loh. Tapi tetap Prabowo mau ketemu sama Megawati. Ingat hal ini saudara, Al-Fakir jadi ingat lagu. Lagu apa tuh? Lagu Panbers ya kan, Panbers. Yang lagunya judulnya Tak Kusangka. Hah? Tetap Prabowo mau ketemu dengan PDIP sampai Hasto bilang soal Jokowi tadi dilibatkan dalam rencana pertemuan Megawati Prabowo. Gak dilibatin lu. Ya, apakah Prabowo berkhianat kepada Jokowi? Benarkah keretakan Prabowo Gibran akan ada? Benarkah Gibran itu nanti akan batal dilantik oleh Prabowo? Kan kita nggak tahu. Semua itu hanya jawabannya dijawab dengan lagu. Tak kusangka kau berbuat begitu. Aye. Kau ingkari janji setiamu. Sampai hati kau menipu diriku. Aye Prabowo, kau tipu Jokowi. Aduh. Tak kusangka. Aduh, siapa lu nyanyi lu? Langsung aja kita bacain beritanya biar gak terlalu melebar. Tempo.co. Hasto, soal Jokowi gak dilibatkan dalam rencana pertemuan Megawati Prabowo. Aduh.
Jokowi dihaniti Prabowo dong, ada. Terus pertimbangan tentang Jokowi ngomong jangan soal ditolong pertimbangan gimana? Gimana itu nggak dianggap itu? Ketua Umum Partai PDIP, Megawati. Apa sih? Mungkin nggak sih kira-kira logik nggak? Masuk akal nggak? Ngotak nggak? Kalau misalnya PDIP jadi oposisi, ya kayaknya nggak ngotak ya kan? Nggak ngotak karena udah ya kita tahulah bagaimana itu namanya nikmatnya kekuasaan, indahnya kekuasaan. Itu testimoni langsung dari PKS. PKS sendiri yang bilang kekuasaan itu indah. Kekuasaan itu indah, indahnya kekuasaan. Sekarang pertanyaannya apakah PKS itu mewakili umat Islam yang mengatakan kekuasaan dalam demokrasi itu indah? Aduh. Ketua Umum PDIP diagendakan ya, bukan hoak, diagendakan asli bakal ketemu dengan Prabowo. Dua petinggi PDIP malah berujar, Megawati dan Prabowo akan makan bersama di salah satu restoran di Jakarta menjelang pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober 2024. Pertemuan ini di restoran makan bersama ini ya. Mungkin ya, bukan muduh nih, bukan. Mungkin bisa jadi kan, diduga kuat ya kan. Prabowo makan bersama dengan Megawati, terus yang cuci piringnya Jokowi gitu. Aduh, nggak mungkin Jokowi cuci piring ya kan, nggak mungkin. Nah, pertemuan Prabowo dan Megawati tak akan melibatkan Jokowi. Ditegesin langsung oleh Sekjen PDIP Hasto bahwa tidak dilibatkan kepala negara itu lantaran menyesuaikan desain pertemuan. Ya, desain pertemuan memang seperti itu. Ya kan, kata Hasto. Nah, sekarang pertanyaannya bagi Al-Fakir kepada Hasto, emang kalau Jokowi datang itu emang merusak pemandangan emangnya? Apakah begitu? Apakah nanti akan bikin kacau lagi persahabatan yang sudah lama terjalin antara Prabowo dan Mega, ya kan? Itu namanya dinamika. Bagi kalangan orang pinter yang S1, S2, S3, dinamika. Tapi bagi Al-Fakir, ya kan, bagi kita harus sepakat dulu nih. Sepakat dulu. Tuh. Persoalan dinamika itu cuma omong kosong sampah. Preketek. Intinya semua itu pengen punya kepentingan yang sama. Kepentingan abadi. Nggak ada kawan abadi, nggak ada musuh abadi. Jadi jangan heran kalau hari ini politikus tertentu musuhan, nanti di suatu hari nanti akan bergandengan tangan. Ya kan? Seperti contoh PKS lah. Ya kan? PKS dengan bangganya sesumbar ngusung koalisi perubahan. Perubahan demi Indonesia, Preketek. Ujung-ujungnya Prabowo, ya kan? Kalau ujungnya Prabowo, ya kan? Kemarin gak usah bikin koalisi perubahan. Langsung aja, merapat aja langsung ke Prabowo. Biarin koalisi perubahan itu diisi Anies Baswedan aja, Pak Anies aja dengan rakyat gitu kan. Termasuk Nasdem, preketek juga, PKB, preketek sama koalisi perubahan. Cuman omon. Desain pertemuan Megawati dan Prabowo. Penetapan Komisi Pemilihan Umum soal Pilpres, Hasto yang dinyatakan sebagai presiden terpilih hanyalah Prabowo Subianto. Wah. Kita baca lagi. Berdasarkan penetapan KPU soal Pilpres, hasil Pilpres, ujar Hasto yang dinyatakan sebagai presiden terpilih hanya Prabowo. Wah. Apakah Gibran gak diakuin nih? Apakah Jokowi gak diakuin nih? Waduh. Sekarang timbul pertanyaan besar. Apakah Jokowi ini memang sengaja ditumbalkan oleh orang di belakang Jokowi? Apakah begitu? Apakah para cukong Taipan Bandar Bohir ini udah menarik dukungannya kepada Jokowi dan beralih dukungannya kepada Prabowo dengan catatan nanti akan bikin koalisi yang isinya banyak dengkul, ya kan? Kalau banyak otak nggak mungkin, ya kan? Karena didesain emang udah nggak ngotak, ya kan? Demokrasi itu sejak lahir dijamin nggak bakal ngotak, ya kan? Nggak ada otaknya, gitu kan? Karena hanya bicara kepentingan, manfaat, ya kan, rugi dan lain sebagainya macamnya. Nggak ada standarisasi otak, ya kan? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Buktinya orang-orang yang cerdas yang pakai otak aja di dalam sistem demokrasi itu dibubarin. Berarti demokrasi yang sistem nggak ngotak ini memang nggak sesuai fitrah manusia, kan? Udahlah elitnya bersepakat, kong kali kong bersekongkol, nggak ada musuh abadi, nggak ada kawan abadi, ditambah pula, ya kan? Ditambah pula yang orang diskusi pakai otak malah dibubarin. Hasto mengklaim pertemuan antara Megawati dan Prabowo merupakan hal yang baik. Bagi siapa? Kan nanya nih Al-Fakir, pertemuan hal yang baik bagi siapa? Bagi paling 9 naga, cukong, Taipan, Bandar, Bohir, atau bagi siapa? Atau bagi orang yang punya kepentingan di negeri ini untuk mereka terus mendapatkan kue ya kan, mengkerat-kerat sumber daya alam negeri kita? Atau apakah mungkin para Bohir, para Bandar, para cukong ini mereka belum kenyang? Belum kenyang. Ngeri nggak? Ngeri kalau kapitalisme model kayak begini nggak segera dihentikan, ya kan?
Nah, pertemuan hal baik karena tidak ada persoalan Bu Mega dan Prabowo, bahkan kerjasama Pilpres 29 pada kesepakatan pada soal tani, daulat ekonomi dan kedaulatan energi, sehingga untuk kepentingan bangsa dan negara semua harus bekerja sama. Kok kayak mirip ini ya, mirip orang-orang sekuler kebanyakan ya. Ya kan, jangan kan bicara PDIP lah, nggak usah bicara Gerindra lah, nggak usah bicara elit lah. Orang sekuler biasa aja. Ini kalau ada temennya tiba-tiba gajian, ya kan? Lu temen gua, ya traktir gua dong. Gua minjem duit dulu 200, cepet, ya kan? Ya itu sekuler, pertemanan yang dibangun berdasarkan sekuler, berdasarkan kepentingan, kan gitu. Sini minjem dulu, wah baru jual rumah ya, baru ini ya, tadi proyeknya meledak ya, proyeknya itu nanti udah dapat gede ya, cuan. Ini masa lupa, ini temen lama ya kan. Tiba-tiba yang tadi bukan teman, tiba-tiba jadi teman mendadak ya kan. Malah yang tadinya bukan saudara, tiba-tiba ngaku-ngaku saudara. Ya kan, lucu kan? Lingkungan sekuler ya kan, kayak gitu lingkungan sekuler. Karena patokannya cara mikirnya cuma untung rugi. Loh, pertanyaannya itu waktu saudara susah, itu orang yang ngomong tiba-tiba katanya teman ya kan, ataupun saudara, itu dia kemana semuanya dia? Kemana dia semua? Ya, contoh, waktu Prabowo itu jadi calon presiden 2019, itu PDIP kemana? Kemana itu dia? Kok tiba-tiba Prabowo mau jadi presiden, PDIP tiba-tiba ucuk nongol. Bukan berarti Al-Fakir ini mereaksi Prabowo, bukan berarti pro PDIP, bukan berarti mereaksi PDIP pro Prabowo. Kagak ada kayak gitu-gitu. Kagak ada mendukung apapun selama sistemnya masih bobrok, selama sistemnya masih demokrasi. Hatta demi Allah, mau 1000 Prabowo kek, mau 1000 Jokowi kek, mau 1000 Tommy Winata kek, mau 1000 Aguan kek, mau 1000 para cukong ini semua jadi ada ribuan jumlahnya ya. Nggak akan bisa merubah apapun buat Indonesia. Karena mereka cuma makhluk gitu kan. Makhluk disuruh pakai aturan makhluk, buatan makhluk, nggak akan ada pernah yang namanya baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Walaupun itu dalihnya strategi. Yang seperti diklaim oleh Mardhani Alisera. Ini strategi kita, ini kita. Strategi. Prajurit, ini saya prajurit taat ke atasan. Kagak ada kayak gitu-gitu. Sejak awal berdiri demokrasi itu sendiri sudah cacat sejak lahir. Terus idealnya gimana idealnya? Idealnya seperti Nabi SAW. Karena menegakkan yang namanya syariat Islam secara kafah itu butuh suatu macam model politik. Nah, politik bukan sembarang politik, tapi politik Islam. Karena Nabi SAW sendiri pernah bersabda di dalam hadis yang sahih. Riwayatnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan Ibnu Majah ya. Sahih, 4 perawi, ya kan? Nabi SAW bersabda, kanat Banu Israila tasusuhum al-anbiya. Dulu para Bani Israel diurusi oleh para nabi. Susu siasatan. Kata Nabi SAW lanjutannya, wa innahu la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Ya kan, tidak ada lagi nabi setelah Nabi SAW. Itu kan jelas. Nah, itu siasah. Sasa ya susu tasusuhumul anbiya. Dulu para Bani Israel diurus oleh para nabi. Nah sekarang karena para nabi udah nggak ada, kata Nabi SAW, itu sekarang semuanya kaum muslimin itu warisannya adalah khilafah, ya kan? Karena Nabi SAW itu sendiri yang bilang, ya kan? Dari redaksi tadi, Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, fama yakunu ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang akan nanti menggantikan posisi kenabian, ya kan? Siapa? Orang-orang yang notabene khulafa atas sakuru, ya kan? Para khalifah yang banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekarang ini harus tanpa kekerasan, dan itu dakwahnya sifatnya pemikiran, talakian fikrian. Karena dakwah pemikiran itu bisa membangkitkan kebangkitan umat. Karena umat yang tadinya hanya tahu sekuler bahwa oh ini manfaatnya untung rugi, ya kan, maslahat atau tidak. Jadi tercerahkan, oh ternyata nggak begitu. Ternyata standarisasi umat Islam adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dan politiknya tentulah politik Islam, bukan politik yang sanad keilmuannya Yunani kuno. Yang sekarang hari ini dipertontonkan oleh pengkhianatan Prabowo kepada Jokowi. Dan Prabowo lebih memilih Megawati. Karena dari sumber alus, bocor tempo alus itu, ya kan, Jokowi minta supaya kerjasama dengan PDIP dipertimbangkan ulang. Nah inilah bobroknya demokrasi. Sekarang bola ada di tangan saudara. Mau pilih demokrasi yang warisan Aristoteles atau milih khilafah.
yang warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.